Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak di rumah selalu dalam keadaan sehat. Nah, ketemu lagi dengan Bu Guru dalam belajar bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita belajar, jangan lupa kita berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kita masuk di tema 7, subtema 1, masih tentang perkembangan teknologi pangan. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang memahami isi teks bacaan dengan menemukan kalimat utama dari setiap paragraf. Yuk anak-anak, kita belajar bersama-sama. Sebuah bacaan atau teks cerita pasti terdapat beberapa paragraf di dalamnya. Nah, di setiap paragraf itu pasti memiliki yang namanya kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, di setiap kalimat utama dari paragraf itu kita akan bisa menemukannya. Karena apa? Karena kalimat utama itu adalah sebuah gagasan pokok, atau kalimat utama adalah kalimat inti dari setiap paragraf yang memuat isi dari paragraf itu. Nah, kalimat utama ini bisa berdiri sendiri. Nah, kalimat utama ini pasti akan memiliki yang namanya teman-temannya, yang namanya kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini membantu kalimat utama dari setiap paragraf. Masih ingat ya nak, kita sudah belajar di setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Nah, salah satunya ada yang namanya kalimat utama. Kalimat utama dalam setiap paragraf biasanya hanya ada satu, tapi bisa juga ada dua. Nah, adanya kalimat utama ini menjadi penting karena menjadi dasar untuk mengembangkan kalimat selanjutnya yang merupakan kalimat-kalimat penjelas. Nah, coba kita lihat. Kita belajar tentang ciri-ciri dari kalimat utama. 1. Kalimat utama harus bisa berdiri sendiri. Maksudnya gimana? Tidak ada kata konjungsi di dalamnya seperti ini, itu, tersebut, dan sebagainya. Karena apa? Karena kalimat utama merupakan jembatan untuk mengembangkan kalimat penjelas supaya lebih rinci. Yang kedua, kalimat utama harus bersifat umum. Berisi tentang apa? Informasi-informasi umum yang memiliki gagasan yang dapat dijelaskan secara rinci atau lebih detail. Yang ketiga, memuat permasalahan atau ide tertentu. Dengan adanya masalah, maka akan muncul pengembangan dengan lebih lanjut. Nah, bagaimana cara mencari kalimat utama? Nah, kita akan mencari kalimat utamanya dengan bagaimana? Nah, 1. Temukan kata kunci utama atau temukan kunci utamanya. Dengan cara apa? Kita harus cermat dalam membaca dari setiap bagian di paragraf tersebut. Yang kedua, carilah kalimat penjelasan. Perhatikan kalimat pertama dan sebelum kalimat akhir dalam setiap paragrafnya. Jadi dilihat kalimat pertama di setiap paragraf dan kalimat di akhir paragraf itu. Yang ketiga, perhatikan rujukan pada kalimat penjelas. Rujukan biasanya ada di awal ataupun di akhir kalimat pada paragraf. Nah, kita akan lihat kalimat utama ini terbagi menjadi 3 jenis. 1. Termasuk paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini terdiri dari kalimat utamanya yang ada di awal atau di depan. Yang kedua, kalimat atau paragraf deinduktif. Paragraf induktif ini kalimat utamanya berada di akhir dari setiap paragraf. Yang ketiga,
paragraf campuran. Paragraf campuran ini bisa terdiri dari paragraf deduktif dan juga induktif. Berarti apa? Berarti kalimat utamanya itu bisa ada di depan dan juga ada di akhir dari kalimat atau dari paragraf tersebut. Ini tapi jarang ya yang termasuk dalam paragraf campuran. Biasanya kita menemukannya jika tidak di depan atau deduktif ataupun di belakang induktif. Nah, di setiap paragraf kita akan bisa menemukan letak dari kalimat utama itu. Ingat, kalimat utama itu satu kalimat utuh ya. Kalimat utuh bisa berada di awal paragraf atau di akhir sebuah paragraf. Nah, untuk latihannya coba kalian buka halaman 24. Di halaman 24 ini nanti ada bacaan dan kalian coba temukan kalimat utama dari setiap paragraf itu. Kemudian kalian catat di buku paket kalian halaman 25. Oke anak-anak, sampai di sini dulu belajar kita hari ini. Jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.